Selamat pagi teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dalam mata kuliah anak berkebutuhan khusus yang saya ampu Indra Giling di Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai strategi penanganan dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Saya harap teman-teman sudah siap semuanya ya, dalam keadaan gembira dan juga siap untuk belajar pada hari ini. Kita saling berbagi, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight, take home points yang bisa dilakukan nanti dipraktekkan dalam masyarakat. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita akan coba mereview kembali mengenai mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini anak berkebutuhan khusus membekali mahasiswa, teman-teman semua, dengan pengetahuan konsep dan teori terkait pendidikan dan proses psikologis dari anak berkebutuhan khusus dan memampukan teman-teman semua untuk menyusun program psikososial yang dapat meningkatkan kemampuan dari ABK sendiri atau anak berkebutuhan khusus untuk beradaptasi dengan pendidikan dan proses perkembangannya secara individu. Nah, teman-teman diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mampu menyusun program pengembangan sosial-emosional, kognitif, serta afektif dalam pendidikan ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Materi pembelajarannya yang utama ada dari Profesor Frida Mangunsong, buku berjudul Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Dengan buku yang serupa topiknya, ada Ibu Nuraini juga yang akan jadi sumber sekunder kita. Dan juga ada artikel-artikel penelitian dari saya sendiri, yang Indra Kiling. Teman-teman bisa mengaksesnya di halaman ResearchGate saya. Bisa dicari di Google, pasti nanti ketemu. Semoga nanti berikut-berikut saya bisa melakukan atau mau menyusun buku sendiri gitu ya, seperti Prof. Rida. Amin, terima kasih teman-teman. Nah, untuk mode perkuliahannya sendiri, kita akan lakukan secara hybrid ya untuk mata kuliah ini. Seperti hari ini kita melakukan secara online. Akan ada pertemuan juga yang dilakukan secara luring atau luar jaringan. Kita juga akan banyak berdiskusi mengenai topik kita di platform Learning Management System atau LMS Undana. Atau teman-teman sering lebih mengenalnya dengan istilah e-learning Undana ya. Nah, kemudian metode pembelajarannya kita akan pakai teori dari artikel primer dan juga artikel primer masuk artikel jurnal teman-teman ya. Dan juga praktik lewat program volunteer. Dari teman-teman mengunjungi sekolah luar biasa atau sekolah inklusi, harapannya teman-teman bisa dapat insight mengenai program apa yang akan disusun, program psikososial apa. Untuk interaksi kita bisa melakukan menggunakan platform e-learning Undana, LMS Undana, dan juga via grup WhatsApp yang sudah kita create, yang sudah kita ciptakan. Kemudian sistem penilaian mata kuliahnya sendiri akan melalui beberapa penilaian, teman-teman. Di beberapa pertemuan akan saya lakukan kuis, tentunya bersifat dadakan, tidak kasih saya beritahu sebelumnya, jadi teman-teman harus siap. Dan juga ada diskusi kelompok, ada simulasi dan diskusi kelompok di dalam pertemuan. Kemudian untuk ujian tengah semesternya akan ada form pilihan ganda, akan saya buat melalui formnya Google Form. Dan juga untuk UAS sendiri laporan project. Nah, untuk UTS sendiri akan dinilai bobotnya 30%, sama seperti ujian akhir semester laporan project teman-teman juga kan nilai 30%. Sementara tugas-tugas dan juga soft skill teman-teman, tugasnya 20%, soft skillnya 20%. Jadi genap 100% ya teman-teman ya. Itu untuk mata kuliah kita yang sudah kita review anak berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya untuk hari ini kita akan belajar tentang strategi penanganan dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelumnya nih, apa sih teman-teman yang kalian lakukan pas weekend kemarin? Apa aja yang kalian lakukan? Terus teman-teman apa sih yang film yang teman-teman tonton? Ya, saya tahu kan teman-teman ini rata-rata pengguna penonton film ya, sama seperti saya. Oh ya, oh ya ada yang apa ya? Jurassic Park ya teman-teman ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Oh, oke ya. Ya, saya berencana juga sih bawa keluarga saya ke situ. Terus teman-teman apa sih yang sudah Anda selesaikan, teman-teman selesaikan pas weekend?
Oh iya, John, kamu bantu orang tua di rumah ya, bikin pagar ya. Oke. Nah, ini coba teman-teman ceritakan apa sih yang kita udah pelajari minggu lalu. Iya, kita udah overview tentang mata kuliah kita dan juga kontrak perkuliahan dan juga pengenalan sedikit tentang mata kuliah ini gitu ya. Makasih, ini sekarang pertemuan kedua dan kita akan bahas tentang strategi penanganan dan pembelajaran ABK. Nah, teman-teman sebelum kita mulai di mata kuliah ini silakan teman-teman masukkan kode ini, buka menti.com dulu ya, atau teman-teman bisa klik di slide yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp, silakan diklik dan kemudian kita voting. Jadi itu bawa voting ya teman-teman ya. Silakan. Menurut Anda apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Bagi teman-teman yang udah masuk di sana, pertanyaannya adalah apa sih ABK menurut teman-teman? Bisa pakai kode itu ya, 40839378. Oke, udah ada masuk respon satu. Terima kasih Nirma. Ya, dari Tenga juga sudah masuk ya. Terima kasih. Oke, jadi ada macam-macam ya ide dari teman-teman tentang anak berkebutuhan khusus. Ada yang bilang tentang penekanannya di hambatan fisik, kemudian kecacatan ada juga, lalu ada juga tentang hambatan lingkungan. Oke, terima kasih untuk urun rembuknya teman-teman, pendapatnya. Jadi kenapa kita lakukan seperti ini supaya teman-teman juga bisa apa ya, berpikir secara logis mengenai membangun definisi mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus versus anak disabilitas, kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Jadi, menurut WHO atau World Health Organization yang merupakan badan dari PBB yang mengurus masalah kesehatan di dunia, kalau istilah BK ini digunakan dalam konteks pendidikan, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dalam bahasa Inggris dia istilahnya children with special needs ya. Artinya anak dengan kebutuhan khusus dalam dunia pendidikan. Begitu ya, bukan bukan pukul rata anak berkebutuhan khusus dalam segala bidang gitu ya, tapi kebutuhan khusus dalam konteks pendidikan. Supaya dia bisa melakukan pembelajaran dengan optimal gitu. Nah, bedanya dengan disabilitas ini yang lebih bersifat umum. Jadi di situ kita bisa lihat anak dengan keterbatasan fisik, mental, yang menyebabkan anak tersebut tidak mampu berpartisipasi dengan aktif dan seimbang di dalam masyarakat. Jadi ada beberapa elemen, keterbatasan fisik dan atau mental yang menyebabkan anak tersebut tidak mampu berpartisipasi dengan aktif dan seimbang. Jadi ada elemen partisipasi di masyarakatnya gitu ya, keterlibatan dalam masyarakat. Itu yang menghimpun definisi dari anak dengan disabilitas. Jadi teman-teman bisa tangkap di sini ya, apa bedanya tentang ABK antara ABK dengan anak disabilitas. Jadi jangan sampai teman-teman sama seperti lay people atau orang awam, uh, istilah ini dipakai untuk saling apa ya melengkapi gitu ya, tanpa dibedakan. Padahal jelas-jelas di sini kita udah pelajari kalau istilahnya berbeda ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada klasifikasi disabilitas dari WHO ini sebenarnya. Jadi International Classification of Functions, Health and Disability. Di situ WHO secara detail berusaha mengkategorikan atau menjelaskan mengenai disabilitas ya teman-teman ya. Nah, jadi fisik itu keterbatasan fokusnya kepada misalnya fungsi melihat, fungsi mendengar, fungsi berbicara, atau fungsi fisik dari memegang, berjalan, dan lain-lain. Kemudian dari mental sendiri ada beberapa istilah yang mungkin kita sudah kenal, Down syndrome, gitu ya. Jadi kelainan protein pada DNA yang menyebabkan anak tersebut tumbuhnya, berkembangnya berbeda secara mental. Kemudian ada autisme, itu mungkin istilah internasionalnya autism spectrum disorder. Nah, ini kenapa dibilang spektrum karena manifestasi dari autisme sendiri itu luas ya teman-teman ya.
tidak sempit. Jadi bisa ada anak autis yang cerdas juga gitu ya, cerdas di beberapa hal seperti misalnya matematika. Kemudian ada ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, ini kekurangan perhatian ya, dan hiperaktif. Dan ini teman-teman sendiri, saya pikir sudah belajar mungkin di beberapa mata kuliah psikologi sebelumnya. Dan juga ada intellectual disability, jadi ya mungkin teman-teman kenal dengan IQ yang rendah gitu ya. Nah, ini dia akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, terutama dalam menjalankan fungsi intelektual. Dibandingkan dengan ABK, nah beberapa jenis kebutuhan khusus tidak bisa diklasifikasikan dalam disabilitas. Ini yang mungkin jadi penekanan, jadi hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya, yang membedakan juga dengan disabilitas. Misalnya, anak kebutuhan khusus itu ada juga anak berbakat. Jadi anak berbakat ini tidak bisa diperlakukan sama seperti anak pada umumnya. Dia punya kebutuhan khusus, perlu difasilitasi, akselerasi misalnya, seperti itu ya. Nah, ada juga anak dengan kesulitan belajar. Jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang kurang, ada hambatan secara mental, misalnya di otak, biasanya kan hambatannya ada di otak ya, fungsi otak. Nah, anak ini tidak punya kesulitan, mungkin lebih ke tantangan lingkungan seperti dari keluarga atau guru misalnya yang kurang aktif atau kurang baik dalam mengajar sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Atau misalnya mengalami perundungan atau bullying di sekolahnya. Oke, itu termasuk anak berkebutuhan khusus yang tidak masuk disabilitas. Dari sini mungkin teman-teman bisa dapat gambaran ya mengenai perbedaan keduanya. Nah, latar belakang disabilitas sendiri, WHO bersama World Bank itu mengestimasikan lebih dari 1 miliar orang, teman-teman, di dunia hidup dengan disabilitas. Jadi mungkin kalau teman-teman mau renungkan ini, 15% orang. Ya, satu di antara 7 mungkin ya. Orang itu mengalami disabilitas, hidup dengan disabilitas. Mungkin orang tua kita, mungkin teman-teman bisa pikirkan, bukannya anak-anak, mungkin kakek nenek kita, itu hidup dengan disabilitas. Atau mungkin kita sendiri, kalau tidak hidup dengan alat bantu penglihatan seperti kacamata, kita tidak bisa lagi melihat dengan baik dan sangat menghambat aktivitas kita sehari-hari. Berarti kita bisa dikategorikan masuk dalam disabilitas. NTT sendiri, Nusa Tenggara Timur, ini kurang lebih 10.000 orang disabilitas dengan 7.000 diantaranya tidak dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang baik. Ini dilansir dari Tempo dan teman-teman bisa lihat kalau keterbatasan sosial itu sangat nyata di masyarakat kita ya di NTT. Nah, disabilitas di Indonesia masih dianggap masalah sosial nih teman-teman. Maksudnya seperti apa? Yang diurus, yang mengurus ini Kementerian Sosial contohnya ya. Dan bukan contoh itu kenyataan ya. Sampai di Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang terbaru saja tetap kementerian utamanya adalah Kementerian Sosial. Hal ini menyebabkan imbasnya masalah disabilitas kurang menjadi fokus dari aktor-aktor kesehatan dan pendidikan. Ini termasuk juga nanti berimbas ke anak berkebutuhan khusus karena banyak anak disabilitas itu memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman ingat gitu ya. Kalau masalah disabilitas, masalah anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya masalah multidisiplin, multisektoral. Jadi perlu perhatian dari berbagai pihak. Ya, kita psikologi termasuk akan menjadi pejuangnya, aktornya gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang terpanggil nantinya karirnya berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas, teman-teman bisa lebih siap dengan mata kuliah ini. Nah, masalah anak berkebutuhan khusus, teman-teman, kali ini kita akan coba buat tugas ya. Kita susun sama-sama. Gambarkan pohon masalah sederhana yang menganalisa masalah, itu jadi batangnya. Kemudian penyebabnya itu teman-teman tuliskan di akarnya, akar pohon itu sendiri. Kemudian dampaknya itu jadi buah-buahnya. Nah, faktor risiko itu teman-teman gambarkan sebagai cuaca, serta faktor pelindung teman-teman gambarkan sebagai tanahnya. Nah, nanti hasil pohon masalahnya ini teman-teman bisa foto dan dibagikan ke kolom chat ya teman-teman ya. Atau share screen atau bagi layar.
Silakan teman-teman dikerjakan. Oke, sudah semua ya. Beberapa kelompok sudah apa membagikan fotonya. Terima kasih untuk hasil pohon masalahnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, contoh dari pohon masalah dari kelompok satu sendiri. Kalau anak berkebutuhan khusus ini ada banyak masalahnya ya, baik dari hubungannya dengan orang tuanya, dengan teman-teman sebayanya, baik dari perkembangan sosio-emosionalnya, dari psikomotoriknya, dan juga ada banyak hal-hal yang menyebabkannya ya teman-teman yang digambarkan di akar, teman-teman bisa lihat di situ. Kalau ada faktor genetik misalnya yang menyebabkan, ada juga faktor lingkungan menyebabkan anak sulit ya, seperti yang kita bahas tadi, sulit untuk belajar sehingga dia memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan. Nah, dampaknya banyak yang menyorot dampaknya nanti di jangka panjang long term. Jadi anak-anak kesulitan untuk tumbuh dengan optimal sehingga dampaknya nanti ketika dia dewasa tidak mampu berfungsi secara optimal ya sebagai individu yang mandiri dan berkontribusi untuk masyarakat. Nah, faktor risiko juga ada beberapa di situ teman-teman sudah gambarkan di pohonnya. Dan juga faktor pelindung ya teman-teman ya. Faktor risiko seperti lingkungan, peraturan yang tidak mendukung misalnya. Dan juga aksesibilitas yang rendah misalnya seperti kita di NTT. Sementara faktor pelindung ya undang-undang penyandang disabilitas, kemudian penegakannya itu salah satu faktor pelindung. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dan terima kasih juga sudah mau terlibat aktif ya. Saya sudah mencatat beberapa teman-teman yang dengan baik sudah memaparkan mengenai gambar pohon masalah yang sudah dibuat. Oke, kita bahas lagi mengenai konsep keadaan ABK di komunitas. Menurut Prof. Frida ini, jadi ada beberapa masalah ya yang dihadapi di komunitas pada umumnya ya, tidak semuanya tentunya. Misalnya masalah kemiskinan. Ini juga saya pikir relevan dengan konteks kita di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga stigma dan diskriminasi ya teman-temannya anak-anak ABK ini sering mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat di sekitarnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya dia mau mengakses rumah ibadahnya banyak tangganya. Kalau dia anak dengan kebutuhan tunadaksa misalnya, itu akan menyulitkan dia. Kadang kita tidak pikirkan itu sampai kita mungkin menyadari atau mengalami sendiri ya. Nah, kemudian interaksi buruk antara orang tua dan anak dan dalam keluarga. Teman-teman bisa perhatikan ya, misalnya kekerasan gitu ya, atau misalnya parenting yang kurang baik. Kekerasan ada juga ya, salah satu keadaan ABK. Eksploitasi, jadi anak-anak ini sering mungkin dianggap tidak berguna sehingga dipekerjakan waktu masih anak-anak begitu ya. Ada juga masalah institusionalisasi, maksudnya itu diletakkan di pusat-pusat, misalnya ditinggalkan orang tuanya taruh di panti asuhan. Nah, ini keadaan juga ya, teman-teman kalau perhatikan panti asuhan di Alma di Kupang ini di NTT banyak juga, banyak sekali ya. Hampir mayoritas dari anak-anak di situ adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Ini menjadi cerminan masalah yang ada di sekitar kita dan teman-teman perlu memikirkan seperti apa sih kontribusi kita sebagai ilmuwan psikologi, sebagai mungkin teman-teman nanti kalau mau jadi psikolog ya, kontribusi psikolog itu seperti apa? Teman-teman bisa renungkan. Nah, karakteristik psikologis umum anak berkebutuhan khusus, ini ada beberapa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melengkapi sendiri. Nah, self-esteem rendah gitu ya. Kepercayaan terhadap dirinya sendiri itu yang rendah, yang diekspresikan dengan rasa malu. Kemudian ada anxiety, rasa cemas gitu ya. Ada aktif yang berlebihan, hyperaktif, atau pasif yang berlebihan. Misalnya diam-diam saja kalau di kelas gitu ya. Dan dia sering terlihat confused, bingung dengan keadaan yang sedang terjadi, misalnya dalam kelas gitu ya. Dan juga kelihatan stres dan depresi, gitu ya. Murung terus, sedih terus, bahkan kadang-kadang bisa uh, menangis tanpa kita ketahui apa penyebabnya. Dan ini
hal-hal yang umum, teman-teman. Karakteristik yang umum ya, yang kita sering observasi terdapat pada anak-anak berkebutuhan khusus, apapun jenis kebutuhan khususnya. Kemudian sedikit kita akan singgung mengenai upaya kesehatan, karena ini tadi multidisiplin ya teman-teman ya, masalah ABK ini bukan hanya pendidikan saja. Nah, upaya kesehatan dari Indonesia sendiri misalnya yang sudah dilakukan seperti upaya pencegahan kecacatan dan intervensi dini. Misalnya program vaksinasi gratis, vaksinasi polio ya. Kemudian pemberian vitamin A, garam beriodium. Ini kan intervensi dari gizinya gitu ya teman-teman ya, dan juga imunisasi. Dan bisa lihat faktor pencegahan ya. Dan juga ada upaya screening ya, deteksi dini ibu hamil untuk mencegah bayi prematur dan cacat dengan teknologi HTA, terutama di rumah sakit besar. Nah, ini juga menjadi tanda tanya kalau teman-teman ibu-ibu hamil yang tidak bisa mengakses bagaimana cara screeningnya. Kemudian juga untuk para dokter yang sudah dikeluarkan panduan HFS atau Health Functioning Screening bagi penyandang disabilitas yang melamar kerja dan sekolah. Nah, ini juga bisa membantu ya teman-teman untuk menilai dari kesehatan dan juga deteksi dini anak dengan disabilitas. Nah, penanganan pembelajaran anak melalui pendekatan psikologis itu ada beberapa, psikoemosional anak, konseling anak, dan terapi anak. Namun untuk pertemuan hari ini, kita hanya akan bahas psikoemosionalnya saja ya teman-teman ya. Konseling anak dan terapi anak kita akan bahas selanjutnya di LMS Undana atau e-learning Undana. Nah, untuk di kelas sendiri, penanganan emosi anak bisa teman-teman lakukan seperti ini, misalnya ya. Identifikasi keadaan emosi psikologis, suasana hati dari anak, dan bisa juga jika ada suasana hati yang menghalangi proses pembelajaran, usahakan tangani terlebih dahulu, teman-teman. Jadi jangan biarkan gitu ya berlarut-larut. Kalau ada suasana hati, suasana emosi dari satu orang anak yang menghalangi proses pembelajaran. Dan juga pastikan kebutuhan emosional anak itu tercukupi gitu ya pada saat menjalani proses pembelajaran. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana, teman-teman bisa renungkan seperti apa gitu. Nah, ini dari Goldberg sendiri menyebutkan bahwa anak-anak punya kebutuhan psikoemosional untuk ada 6 di situ, rasa aman yang pertama, kemudian kebutuhan untuk memiliki harga diri dan percaya diri, self esteem, otonomi tentunya, kebutuhan untuk memiliki kebebasan, dan juga belonging, kebutuhan untuk dicintai dan diterima, serta fun untuk merasakan senang gitu ya. Serta yang terakhir self actualization atau aktualisasi diri untuk mengembangkan potensi diri. Ini terlebih khusus bagi anak-anak yang sudah dalam tahapan perkembangan remaja gitu ya. Jadi dari umur 12 sampai 18 19 tahun seperti dikatakan WHO itu kategori umur remaja. Oke, di akhir-akhir kuliah kita ada tugas lagi, tugas kelompok ya. Silakan bagi dalam 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok diskusikan upaya untuk memenuhi kebutuhan psikoemosional. Misalnya yang kelompok 1 tadi rasa aman ya, sesuai urutan ada 6 tadi ya. Kelompok 2 self esteem dan seterusnya. Silakan 10 menit teman-teman diskusikan bagaimana upaya memenuhi kebutuhan psikoemosional. Diskusi juga via grup WA, silakan supaya mudah karena kita online ya. Dan kemudian presentasikan dalam bentuk role play teman-teman. Teman-teman role play di dalam daring. Nah, ini kan akan menarik ya, masing-masing kelompok 5 menit. Silakan teman-teman. Ya, terima kasih kelompok 6 sudah presentasi. Ya, memang kalau role play ini cenderung apa ya, fun ya dan kita jadi terhibur, tertawa melihat acting-acting dari teman-teman kita. Namun, saya perlu ingatkan lagi kalau teman-teman dari role play ini sebenarnya kita jadi belajar gitu ya, kalau kita menghayati dengan sungguh-sungguh, bagaimana sih, oh ternyata jadi misalnya jadi guru dalam kelas, guru sekolah inklusi, memfasilitasi rasa aman misalnya dari anak kebutuhan khusus. Dan juga misalnya membangkitkan percaya diri anak dalam kelas, supaya dia bisa merasa mampu mengikuti pelajaran dalam kelas. Nah ini teman-teman sudah memikirkan dan mempraktikkan secara role play, teman-teman silakan direnungkan lagi bagaimana kalau ini dilakukan dalam konteks yang real, dalam kelas. Seperti
dalam sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa. Nah, ini ada beberapa pembahasan, singkat saja kita akan bahas ya teman-teman ya. Jadi tadi ada need for protection and safety, hindari komentar dan tindakan diskriminatif teman-teman, baik dari orang tua maupun diri sendiri. Kemudian dorong asertivitas ya, asertivitas ini berani berkata tidak. Jadi supaya anak-anaknya mampu merasa aman gitu ya, menolak hal-hal yang merugikan dia. Kemudian memberi penjelasan pada orang tua untuk menghindari tindakan yang abusif ya, yang melukai, yang mengeksploitasi anaknya gitu. Nah, ini ada beberapa ciri anak berada dalam lingkungan tidak aman. Misalnya seperti menjauh dari sifat, bahkan dari sifat ramah tenaga kesehatan atau tenaga pendidikan, teman-teman. Mengancam bahkan menyerang, jarang atau takut berinteraksi dengan orang tua, kurang bisa berempati, depresi dan cemas, berusaha menjadi sempurna. Ini ciri-ciri anak-anak yang dalam lingkungan tidak aman ya teman-teman. Self-esteem sendiri itu memiliki 3 bagian. Ada self-concept, ideal self, dan self-esteem sendiri ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan elemen dari self-esteem ini sehingga teman-teman bisa lebih memahami dan juga menumbuhkan kepercayaan diri dari anak-anak ini seperti apa. Saya persilakan teman-teman pelajari sendiri ini ya. Nah, ini self-esteem yang rendah anak-anak ya. Ciri-cirinya seperti berusaha mencari tahu orang lain menyukai dia, menolong dengan berlebihan, sangat bergantung orang tua, patah hati jika direndahkan harga dirinya, terlalu malu, susah berteman, dan mudah dibully ya. Nah, ini ciri-ciri anak-anak yang percaya dirinya rendah. Meningkatkan kepercayaan diri banyak cara. Nah, misalnya dorong anak mandiri, kasih instruksi yang positif gitu ya, memperkuat konsep diri, memberi pujian, fokus kepada proses bukan hasil. Itu merupakan contoh-contoh cara yang bisa teman-teman lakukan sehingga anak-anak berkebutuhan khusus bisa lebih percaya diri. Otonomi atau determinasi diri, ketika anak kehilangan kendali, anak akan menjadi stres. Nah, ini teman-teman bisa fokus ke memberi anak kendali dan mengajarkan bahwa sebuah kejadian disebabkan oleh tindakannya. Ini untuk membangkitkan rasa otonomi ya. Untuk kebutuhan dicintai, teman-teman bisa dibangun dengan 5A, attention, acceptance, appreciation, affirmation, dan affection. Nah, ini teman-teman bisa coba mempraktikkan satu persatu gitu ya. Latihan dulu sehingga nanti bisa ketika nanti praktik di dalam programnya. Ada juga kebutuhan untuk fun. Ini berbeda-beda tiap anak, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan harus menyesuaikan. Misalnya anak minta main gadget dulu sebelum belajar gitu ya. Oke, untuk tugas terakhir, masing-masing kelompok diskusikan penanganan emosi yang tepat untuk anak dengan hambatan belajar di masa pandemi. Diskusikan via WA, kemudian nanti hasilnya akan diskusikan minggu depan ya teman-teman ya. Silakan dicatat dan nanti kita akan diskusikan minggu depan. Baik, sebagai penutup ini ada Menti lagi. Jadi silakan dibuka menti.com ini kita akan coba lihat apa take home points yang kalian dapat. Hal-hal yang bisa berguna bagi praktik kalian nanti maupun masa depan kalian nanti sebagai tenaga profesional psikologi maupun psikolog. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi dalam Menti ya. Banyak take home points yang sudah kalian sebutkan dan saya harap beneran bisa bermanfaat dan teman-teman bisa ingat, dicamkan baik-baik dalam ingatan sehingga nanti bisa dipraktikkan. Demikian untuk mata kuliah kita pada pagi hari ini. Harapan saya teman-teman bisa dapat hal yang baru sehingga nanti ketika menyusun program dan mempraktikannya, teman-teman bisa melakukan dengan baik sehingga anak berkebutuhan khusus bisa diperhatikan secara psikologis dan pendidikannya dan mereka bisa berkembang dengan baik. Demikian kegiatan hari ini. Sampai jumpa minggu depan.